Pernah nggak sih, friends, kalian mengalami kesulitan dalam mencari informasi di antara tumpukan-tumpukan dokumen atau soft file yang kalian punya? Atau kalian pernah bekerja di suatu corporate yang punya banyak sekali dokumen dan kalian bingung nih kalau mau cari informasi tertentu, itu buka dokumen yang mana ya gitu. Yuk, sini sini sini. Kita coba belajar bikin RAG AI chatbot untuk bantu kalian dalam cari informasi di antara dokumen-dokumen yang kalian punya. Oke, di project ini sebenarnya kita akan mempelajari beberapa poin ya. Yang pertama itu kita coba pahami alur bekerja dalam membuat RAG project. Nah, untuk yang belum tahu RAG itu apa? RAG itu adalah Retrieval Augmented Generation. Nah, di next slide sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu ya. Di poin kedua ada pembuatan desain arsitektur AI project sederhana. Kemudian selanjutnya kita coba akan belajar cara setup AI project, lalu cara pengaplikasian model embeddings, kemudian kita coba belajar cara aplikasi LLM di dalam project AI, lalu terakhir kita akan coba bangun user interface chatbot sederhana supaya lebih kelihatan keren lagi ya, friends. Yuk kita mulai dengan penjelasan tentang RAG ya. Oke, aku akan mention sekali lagi. Jadi RAG itu kepanjangannya adalah R-nya itu retrieval, A-nya augmented, dan G generation. Ada 3 step sebenarnya untuk kita membuat suatu RAG workflow gitu ya. Yang pertama itu knowledge preparation. Jadi di sini tujuannya kita mau membuat knowledge yang relevan atau menyediakan knowledge yang relevan yang nantinya akan digunakan dalam proses pembuatan jawaban ya, friends. Tapi ada catatan ya, jadi knowledge itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua tipe. Ada yang structure dan unstructured data. Untuk yang structure itu bayangkan kalian punya data-data seperti tabular gitu ya. Bisa berupa data di Excel, CSV, atau di database gitu ya biasanya. Kemudian unstructured ini adalah data dari dokumen seperti PDF, TXT. Nah, ini yang akan kita gunakan ya tipe data unstructured di project RAG kita kali ini. Lalu di step berikutnya ada retrieval. Retrieval ini tujuannya adalah menarik informasi atau konteks yang relevan ya, yang kita butuhkan untuk membuat jawaban yang relevan juga. Sehingga chatbot kita ini benar-benar memberikan informasi yang kita butuhkan sesuai request kita ya. Kemudian pada augmented generation di step terakhir tujuannya adalah kita mengassemble ya, assemble knowledge yang sudah kita retrieve, kemudian konteks-konteks yang relevan dan user request untuk membuat jawaban yang relevan. Jadi kita pengen jawaban yang chatbot berikan kepada kita itu adalah jawaban yang benar-benar kita butuhkan. Di chapter kedua kita akan bahas project arsitekturnya ya. Yang pertama di sini ada dokumen, nantinya kita akan pakai dokumen dengan tipe file PDF dulu ya untuk karena ini sifatnya adalah pembelajaran. Jadi kita akan simplify hanya pilih satu tipe dokumen. Kemudian dari dokumen ini ada fase embedding ya. Di sini ada fase embedding menggunakan model embedding dari Gemini. Kenapa Gemini? Karena memang free gitu ya. Lalu hasil embedding data gitu ya. Jadi embedding ini bayangkan kita mengubah suatu teks atau kata-kata gitu ya menjadi suatu vektor atau susunan-susunan angka yang dimana angka ini sebenarnya punya makna gitu ya. Secara numerik kita bisa cari based on makna gitu ya. Lalu dari Kidran ini sebenarnya adalah tempat penyimpanan knowledge kita gitu ya, di mana nanti akan digunakan oleh chatbot atau AI kita.
Oke, kemudian nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawah gitu ya, jadi ada chat sebagai input masuk gitu ya. Jadi di sini adalah chat dari user gitu ya, masuk ke sistem kita yang nantinya akan dikemas dalam suatu user interface gitu ya, Streamlit. Lalu di sini ada 3 proses, seperti yang kita ketahui tadi ya. Jadi akan ada proses retrieval, context augmentation, dan generation, hingga nanti akhirnya ada jawaban yang dikembalikan oleh chatbot kita kepada user. Nah, kemudian di sini kita mau setup project gitu ya. Di chapter 3 nantinya kita akan setup beberapa hal gitu ya. Untuk yang pertama, IDE atau code editor kita. Di sini sebenarnya saya kenapa tampilkan beberapa karena mungkin teman-teman sudah nyaman dengan IDE-nya masing-masing, itu tidak apa-apa gitu ya. Namun untuk di project kali ini kita akan pakai VS Code gitu ya. Nah, di sini bisa download kalau teman-teman belum punya gitu ya. Lalu yang kedua, yang pastinya di laptop kita atau device kita perlu install Python dan pip gitu ya. Jadi ini minimal bahasa pemrograman dan package manager yang perlu ada gitu ya di device kita. Nah, tenang aja teman-teman bisa download ini dari Microsoft Store atau dari web gitu ya. Di sini silakan coba kunjungi di webnya gitu ya. Lalu kita akan membuat virtual environment. Jadi tujuannya itu agar environment kita ini tidak tercampur dengan environment global gitu ya. Jadi untuk satu project, terutama ini project Python, saya sarankan memang tiap project itu baiknya menggunakan environment yang berbeda. Di sini saya anjurkan untuk menggunakan UV gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman diinstal juga. Lalu untuk vektor database, ini adalah tempat penyimpanan knowledge kita tadi ya, yang sebagai tempat yang menyediakan knowledge yang siap kita retrieve atau tarik nanti ya dari sistem RAG kita. Nah, di sini ada beberapa vektor DB ya. Jadi ada Qdran, Chroma, Pinecone. Dan di sini kita coba pilih Qdran, terutama nanti saya pakai Qdran Cloud ya. Jadi agar lebih mudah kita tidak setup lebih banyak lagi di lokal gitu ya. Kemudian nomor 5 kita akan setup embedding model dan LLM. Nah, ini sebenarnya sesimpel kita akan daftar ya, kalau yang belum punya Google Email silahkan daftar dulu. Nah, nanti kita akan cari atau generate API key dari Gemini gitu ya, bisa ke web ini aistudio.google.com/API keys. Nah, nanti silakan teman-teman generate new API key agar kita bisa menggunakan embedding model dan LLM. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena memang dia ada free tier-nya ya. Jadi ini tidak berbayar gitu ya, gratis. Di chapter keempat mengenai model embedding. Kenapa kita butuh model embedding? Oke, nah pada proses atau di project RAG ini kita melakukan pencarian informasi atau konteks dari vektor database kita itu based on kesamaan makna gitu ya. Jadi ini agak berbeda dengan sistem search yang based on keyword gitu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah eee, menggunakan suatu aplikasi yang ada fitur search dan ketika kita ketik suatu kata-kata, dia akan bisa memunculkan pilihan-pilihan atau opsi yang sesuai kata-kata atau kemiripan dengan kata tersebut. Nah, namun untuk model embedding ini atau vector search ya kita bilangnya, ini melakukan pencarian based on konteks atau makna gitu ya. Kemudian yang kedua, kapan sih kita pakai model embedding? Oke, nah ketika kita butuh mencari konteks yang relevan berdasarkan kemiripan makna, balik lagi ya teman-teman, based on makna gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara memilih model embedding atau embedding model ya. Nah di sini saya sarankan ingat 3M gitu ya, meaning, multilingual, dan matrix. Nah maksudnya apa? Maksudnya yang meaning ini
Jadi kita perlu cek gitu ya kemampuan si model embedding itu secara semantic understanding-nya sudah bagus atau sudah memadai atau belum gitu ya. Kemudian untuk multilingual, jadi periksa juga nih teman-teman ya, model embedding itu apakah hanya support bahasa Inggris aja atau dia sudah bisa support bahasa Indonesia. Karena ada case di mana dokumen-dokumen yang kita embedding itu dalam bahasa Inggris gitu ya. Namun ketika kita searching atau melakukan vector search, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ kan ada perbedaan bahasa. Nah, apakah dia sudah support untuk case seperti itu atau belum gitu ya. Nah, baiknya sih saya sarankan yang bisa multilingual ya, teman-teman. Karena kan kita di Indonesia kebanyakan terutama di corporate dokumen itu bisa jadi dalam dua bahasa ya. Jadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir matrix, maksudnya matrix ini apa? Nah, sebenarnya matrix ini adalah benchmark query nyata dari percobaan kita gitu ya. Jadi misalkan nih kita sudah setup embedding model kita, udah setup sistem retrieval kita. Nah, di sini kita perlu coba-coba juga ya teman-teman ya. Coba-coba melakukan query, kemudian bagaimana hasil konteks yang diberikan oleh retrieval itu, cek lagi apakah sudah sebenarnya relevan atau belum gitu ya. Chapter 5 ini saya juga bantu untuk jelaskan tentang LLM gitu ya. Jadi kenapa sih kita butuh LLM gitu ya. Banyak sekali AI yang bisa membantu kita dalam pekerjaan seperti ChatGPT, Gemini, terus ada lagi Qwen, ada lagi Claude. Nah, sebenarnya di dalamnya itu ada LLM juga ya teman-teman. Jadi ada large language model gitu. Nah, sebenarnya secara sederhana saya secara singkat gitu ya, LLM itu intinya adalah suatu model yang bisa memahami ya natural text, kemudian bisa mengembalikan respons atau jawaban yang natural juga. Kemudian pada saat kita membutuhkan pemahaman konteks atau kita perlu mengarahkan chatbot kita untuk mengikuti instruksi tertentu, lalu menyusun format jawaban sesuai dengan rules yang kita inginkan. Nah, ini sangat cocok untuk menggunakan LLM gitu ya. Oke, ini sudah kita bahas tadi. Lanjut ke bagaimana cara memilih LLM gitu ya. Jadi di sini kalau tadi sebelumnya 3M, di sini 3C ya, teman-teman ya. Ada capability, cost, context gitu ya. Nah, di sini capability jadi sebenarnya mirip gitu ya. Jadi kita periksa kemampuan model atau LLM, apakah model ini sudah mampu gitu ya dalam memberikan atau mengikuti instruksi karena nantinya kita akan membuat sistem prompt yang berisi instruksi-instruksi ya teman-teman ya. Jadi cek lagi apakah LLM tersebut sudah support untuk memberikan jawaban yang sudah relevan atau tepat gitu ya, based on instruksi-instruksi prompt. Nah, biasanya di sini teman-teman bisa explore aja di LLM leaderboard gitu ya. Kemudian untuk cost, nah untuk model-model yang berbayar gitu ya, karena kita kali ini menggunakan model yang gratis, jadi ya mungkin ini jadi salah satu pertimbangan juga karena kita untuk pembelajaran tujuannya ya, balik lagi. Jadi saran saya cari saja model-model yang free atau yang gratis dulu ya. Lalu konteks, teman-teman kalau nanti baca-baca tentang parameter di LLM, teman-teman akan menemui istilah konteks window gitu ya. Jadi konteks window ini seberapa besar sih konteks atau input yang bisa diterima oleh LLM gitu ya. Sehingga kita bisa menyesuaikan juga inputnya tidak boleh terlalu panjang atau inputnya kita batasin berapa ratus atau berapa ribu token saja gitu ya. Nah, jadi untuk konteks ini sangat penting ya teman-teman karena kalau dianya LLM-nya diberikan dengan konteks yang lebih panjang dibandingkan konteks window-nya, dia sebenarnya akan error, bisa jadi dia
akan langsung truncate gitu ya, truncate konteksnya gitu, sesuai dengan kemampuan modelnya. Di chapter 6, chatbot user interface, jadi di sini nanti kita akan bangun beberapa komponen di interface-nya gitu ya, menggunakan Streamlit. Komponen pertama itu adalah chat input-nya ya. Jadi kita membuat fitur untuk menulis chat atau pertanyaan serta mengirimkan pesan ke chatbot kita. Lalu fitur kedua adalah conversation chat, di mana kita bisa lihat nih percakapan kita dengan chatbot. Ada pertanyaan dan ada jawabannya. Lalu di fitur selanjutnya sidebar. Jadi di sidebar ini ekspektasinya saya bisa upload dokumen dan proses dokumen agar dokumen yang kita upload bisa kita lakukan retrieval ya. Jadi di sini karena basis proyek kita adalah RAG chatbot, kita akan menggunakan dokumen-dokumen kita sebagai acuan jawaban dari chatbot kita. Jadi misalkan saya punya dokumen tentang cara memasak nasi goreng gitu ya. Nah, jadi ketika saya bertanya gitu ya dengan chatbot ini tentang bahan-bahan nasi goreng. Nah, harusnya chatbot itu sudah bisa menjawab sesuai dengan dokumen yang kita berikan gitu ya. Oke, friends, mungkin itu untuk project introduction kita ya. Selanjutnya kita akan hands on. Let's code.